Pernah nggak sih kalian bayangin, kalian kerja mengemudikan mobil monster besi puluhan ton, membelah malam gelap lintas provinsi, nggak cuma 8 jam tapi literally hampir 24 jam nonstop, karena dikejar target waktu. Selama 9 tahun kalian ngelakuin itu, bertaruh nyawa di aspal. Tapi here is the horror part, kalian nggak punya BPJS, kalian nggak punya cuti, dan saat tua nanti kalian nggak dapet apa-apa. Dan plot twist yang paling bikin merinding, suatu hari kalian diusir, dibuang gitu aja dari tempat kalian mengabdi. Cuma gara-gara kalian gak mau membayar tol pakai uang gaji kalian sendiri. Kasus yang bakal kita bahas ini bukan cerita hantu, tapi the real life horror story tentang perbudakan modern berkedok kemitraan. Ini adalah kisah Bapak Idris melawan PT Dwi Harta Logistindo dalam putusan nomor 191 garing PDT Sus PHI garing 2023. Dan percayalah, fakta hukumnya sangat mind blowing. Let's get into it. So, mari kita bedah timelinenya. Pak Idris ini udah kerja dari PT Dwi Harta Logistindo sejak 2013. Lokasinya di Jakarta Pusat, tugasnya jelas sebagai driver truk. Bayangin guys, truknya punya perusahaan, bensin diatur perusahaan, rutenya ditentuin lewat surat jalan. Pak Idris ini cuma bawa badan dan tenaga aja, tapi perusahaan bersikeras bilang status dia bukan karyawan, melainkan mitra. Mitra, really? Kalau mitra harusnya setara dong. Tapi realitanya Pak Idris kerja 7 hari seminggu. Jam kerjanya unpredictable. Kadang subuh, kadang tengah malam. Dan bayarannya pakai sistem ritase. Sekali jalan dapat duit. 9 tahun kerja tanpa jaminan kesehatan di pekerjaan yang high risk banget. Coba bayangin, tiap hari pamit sama keluarga tanpa tahu kalau ada apa-apa di jalan. Siapa yang bakal nanggung? Mimpi buruk ini dimulai tanggal 3 Juli 2022. Manajemen mengeluarin titah baru. Semua supir wajib lewat jalan tol biar cepat. Oke, sounds efficient, tapi masalahnya perusahaan gak mau kasih uang operasional tambahan. Jadi supir harus bayar tol pakai uang retase mereka sendiri. Pak Idris dan teman-temannya yang total 49 orang by the way, ngitung-ngitung, kalau mereka nurut, gaji bersih mereka bakal jatuh jauh di bawah UMR Jakarta. It makes zero sense. Kita kerja buat dapet duit, bukan buat bayarin operasional kantor kan? Waktu mereka coba protes, coba negosiasi baik-baik, jawaban perusahaan bener-bener dingin. Ikuti aturan baru tanpa negosiasi atau kembalikan kunci dan keluar dari pool sekarang juga. Mereka diusir guys. Dianggap mengundurkan diri paksa, kuncinya diambil, akses nafkah diputus detik itu juga. Just like that, 9 tahun pengabdian hilang gitu aja. Pak Idris gak nyerah, dia bawa kasus ini ke pengadilan hubungan industrial. Disinilah plot twist hukumnya terjadi. Perusahaan nolak disebut memberi kerja, mereka bilang hakim gak berhak ngadilin ini karena kemitraan perdata, ada tentangan di atas materai loh. Tapi ini tim hukumnya Pak Idris dan majelis hakim lebih pintar. Hakim membedah kasus ini pakai teori fakta. Hakim bilang bodoh amat judul kontraknya apa, coba kita lihat isinya. Ada pekerjaan? Iya ada. Ada upah? Iya, ritase itu upah satuan hasil. Ada perintah? Iya banget, surat jalan itu perintah. Truknya punya siapa? Punya perusahaan. Kalau truk punya perusahaan, berarti supir itu bekerja untuk perusahaan, bukan bermitra dengan perusahaan. Hakim mutusin, hubungan mitra itu palsu demi hukum. Pak Idris adalah karyawan tetap. Boom. Dan karena diusir paksa gara-gara nolak aturan tol yang gak masuk akal tadi, hakim menyatakan itu adalah PHK karena efisiensi. Perusahaan wajib bayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Totalnya sekitar 9,8 juta per orang berdasarkan perhitungan masa kerja. Walaupun menang di pengadilan, Pak Idris tetap kehilangan pekerjaannya. Dan yang bikin sedih masih ada ribuan supir lain di luar sana yang kejebak status mitra semu kayak gini. Menurut kalian gimana? Komen di bawah.